Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidini wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji baginya subhanahu wa ta'ala yang di kesempatan yang baik hari ini kembali mempertemukan semua kita di dalam kemuliaan mendekatkan diri ini kepadanya subhanahu wa ta'ala yang merupakan tujuan dan maksud semua hamba diciptakan olehnya. Dengan cara kita thalabul ilmi sebagai wujud beribadah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pahalanya dan takut siksaannya. Pertemuan kita melanjutkan apa yang telah lalu di dalam kitab Ususu Manhajis Salafi fi Da'wati Ilallahi subhanahu wa ta'ala. Kita pada Al-Faslu Tsani, Ad-Dawabitu Al-Muta'alliqatu bil Mad'uwi. Untuk masalah kaidah-kaidah kaitannya dengan al-mad'u, dengan orang yang didakwai, ya, ada 4 pembahasan, ya kan? Kita di dalam pembahasan yang pertama yaitu mura'atul fawariqi baina da'watil muslimina wa ghairihim. Memperhatikan beberapa catatan yang penting cara berdakwah antara mendakwai sesama muslim dengan antara mendakwai non-muslim. Ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentang hal ini telah kita mulai alhamdulillah pada pertemuan yang lalu di dalam kitab kita halaman yang ke-67. Ya, 67 dari kitab ini Ususu Manhajis Salafi fi Da'wah Ilallah. Kita di pembahasan yang pertama. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentang mura'atul fawariq baina da'wati al-muslimin wa ghairihim. Kita telah bahas pada pertemuan yang lalu akhwati fillah bahwa kita dalam mendakwai non-muslim kita harus betul-betul dengan langkah yang bagus, dengan tujuan yang benar, yaitu mengajak mereka kepada ridhonya Allah. Mengajak mereka kepada kebahagiaan yang berkesinambungan untuk dunianya dan akhiratnya. Nah, untuk mewujudkan hal itu, agar tercapai, harus dengan pondasinya, dengan asasnya. Maka diterangkan pada waktu yang lalu bahwasanya asasnya adalah sebagaimana para nabi-nabi dan rasul mereka dahulu mendakwai kaumnya. Yang mana nabi-nabi dan rasul seluruhnya mereka dulu berhidup bisa jadi di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, di permasalahan yang mungkin beraneka ragam, tetapi asas dalam memperbaiki solusi semua permasalahan mereka, ya akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, asasnya sama. Maka menunjukkan juga di zaman kita sekarang, dimanapun kita berada, apa problematika kita, asasnya juga itu. Apa? Firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nahl 36, yaitu walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula ani'budullaha wajtanibut taghut. Hal yang demikian itu sebagaimana itu merupakan pondasi agar amal perbuatan hamba ini sah diterima oleh
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi kita mendakwai mereka, mengajaknya kepada at-tauhid, kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mensekutukannya, dengan menjauhi semua bentuk peribadahan kepada Allah. Adalah bentuk kasih sayang. Itu bentuk cinta, bentuk mengajak mereka membangun yang benar dari pondasinya, sehingga amalnya enggak sia-sia, sehingga amal mereka betul-betul mendekatkan dirinya kepada Allah, diterima olehnya Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya dai hendaknya menjaga perkara ini. Ini asas pertama, pondasi pertama yang dibangun dalam kita membangun bangunan ketika dari awal. Dari awal mendakwai orang-orang yang belum masuk Islam, masih kafir. Beliau tambahkan di sini juga praktek nyata. Ketika Rasulullah Muhammad SAW mengutus sahabatnya Mu'adz bin Jabal mendakwai di daerah Yaman, di sana pun ahlu kitab tetap harus didakwai dengan tauhid ini, lebih-lebih yang bukan ahlul kitab. Juga ini dipraktekkan oleh Rasul yang pertama yang Allah utus ke penduduk bumi. Ketika di bumi ini ada kesyirikan, maka Allah mengutus Rasulnya Nuh alaihissalam mengajak mereka kepada mengesahkan Allah, untuk nabdi syuraka, membuang kesyirikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah. Di sana dalam surat Al-A'raf, Al-A'raf. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adaba yaumin adzim. Ya. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pada pertemuan yang baik di hari ini, bagian yang kedua. Dalam rangka mewujudkan dakwah tauhid, dalam rangka membimbing masyarakat, membimbing mereka dari dasar, dari awal, bagaimana mereka bisa membangun pondasi, membangun dasar dalam beragama, sehingga betul-betul di agama mereka bisa tegak, berdiri kokoh, sehingga bisa merasakan bahagia, tentram, nyaman di dalam bangunan tersebut, dalam bangunan iman, di dalam bangunan takwa kepada Allah, dalam bangunan tauhidillahi Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus mantap, harus kokoh bahwasanya dakwah kita itu harus dalam rangka membangun yang benar, dengan dibuka dan dimulai dari pondasinya, yaitu tauhidullah. Nah, yang kedua, langkah-langkah kita untuk mewujudkan hal itu, membangun di atas tauhid, di atas iman ini, caranya adalah watifillah rahimani wa rahimakumullah. Penulis hafidahullahu subhanahu wa ta'ala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi walil muslimin. Beliau menjelaskan dalam kitabnya ini, dalam kitabnya Ususu Manhajis Salafi fi Da'wah halaman yang ke-68. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau jelaskan langkahnya yaitu ayyuqifa ad-da'iyatu haula'il musyrikina bi'ainil waqi'i wa bimasalikil hujjati wal burhani wa darbil amsali ala haqaratil alihati allati yad'unaha min dunillahi wa annaha la tanfa'u wa la tadurru wa la hawla laha wa la quwwata fahiya muhtajatun li ghairiha fadlan an naf'iha li ghairiha wa yuqimul hujjata al-balighata ala in'idamil fa'idati fiha
wa annaha ahwaja ma takunu ila rahmatillahi wa fadlih wa annaha ahwajuma takunu ila rahmatillahi wa fadlih fadlan an ibadatiha wa tawajjuhi ilaiha. Artinya ayyuki fada'iyatu, hendaklah ad-da'i itu di dalam berdakwah, ya, dalam mendakwai mereka, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mereka hendaknya ayyuki fada'iyatu. Ayyukifa itu fi'il mudhari', ya, fi'il mudhari' dari auqafa. Dari apa ya? Dari auqafa. Asalnya waqafa, kemudian ikut wazan af'ala, jadi auqafa. Auqafa yuqifu. Nah gitu. Auqafa yuqifu. Nah, adai hendaknya bisa auqafa. Hendaknya bisa menegakkan, bisa mendirikan, bisa menjadikannya berhenti. Nah gitu. Nah, itu auqafa. Hendaknya dai itu bisa menegakkan orang musyrik di atas tauhid, bisa menghentikan mereka. Menghentikan mereka ditegakkan di mana? Di ala haqaratil alihah. Di mana di atas kenyataan, di atas kesadaran, betul-betul lemah, sangat lemah sekali Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dari selain Allah. Nah itu. Jadi kita sebagai dai hendaknya bisa mengerem orang-orang musyrik di dalam memuji dan memuja Tuhan-Tuhan mereka, dihentikan, bisa berhenti dari memuja-mujanya, berhenti pada apa? Oh iya, Tuhan-Tuhannya adalah haqarah. Nah gitu, berhenti pada haqarah, diterangkan tentang haqarahnya alihatihim, tentang lemahnya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Diterangkan, dipahamkan kepada mereka bahwasanya Tuhan-Tuhan mereka itu la tanfa, tidak bisa memberikan kepada mereka dan semua hamba ini, kepada seorang hamba pun suatu manfaat dan tidak pula madarat. Dan terangkan pula tentang haqarah, lemahnya ilah-ilah mereka, bahwasanya ilah-ilah mereka itu la haula laha wala quwwah, tidak mempunyai daya dan enggak mempunyai kekuatan. Hal yang demikian karena Tuhan-Tuhan mereka itu adalah membutuhkan selainnya. Membutuhkan selainnya. Tuhan-Tuhan mereka itu belum bisa dan tidak bisa mandiri. Tidak bisa al-qaimu binafsihi. Tidak bisa berdiri sendiri tanpa membutuhkan selainnya. Nah itu. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Itu harus kita jadikan suatu pemberhentian, ya. Berdiri, dibangun di atas itu, di atas kesadaran bahwa Tuhan mereka itu lemah, maka stop mengagungkan Tuhan-Tuhan mereka. Stop mengagungkan Tuhan-Tuhan mereka. Yang demikian kita berdakwah, demikian kita menyelamatkan mereka. Demikian cara kita mengentaskan mereka sehingga mereka bisa menjadi hamba-hamba yang terbaik, yaitu hamba-hamba yang beriman kepada Allah yang Maha Esa. Bagaimana cara menghentikan mereka? Bagaimana cara mengerem mereka sehingga bisa berhenti, bisa sadar tentang lemahnya Tuhan yang mereka sembah? Cara menghentikannya dengan 3 langkah. Langkah pertama, bi'ainil waqi'. Langkah kedua, bimasalikil hujjati wal burhan. Langkah ketiga,
wa darbil amsal. Ya. Di langkah pertama dengan ainul waqi, kita terangkan dengan zatnya kenyataan. Memang al-waqi kenyataan, faktanya memang seperti itu. Faktanya memang betul bahwasanya ilah-ilah mereka adalah lemah. La tanfa la tadur. Yang kedua dengan bimasalikil hujjati wal burhan. Dengan menempuh hujjah wal burhan, diberikan bukti-buktinya, diberikan keterangan-keterangannya. Nah, terangkan dan buktikan bahwasanya memang Tuhan-Tuhan mereka itu adalah lemah, hakarah. Yang ketiga, cara menghentikannya dan menyadarkan mereka akan hal itu dengan cara dorbil amsal, dengan cara memberikan contoh-contoh. Nah gitu, membuat contoh. Ya. Khatifillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pahamkan hal itu, lemahnya Tuhan-Tuhan mereka dengan 3 langkah itu. Bahwa la tanfa, la tadur, la haula la wala quwwah. Kenapa? Memang karena Tuhan-Tuhan mereka adalah Tuhan-Tuhan yang muhtajah, belum berdiri sendiri, membutuhkan selainnya, membutuhkan sang pencipta, membutuhkan yang menciptakan mereka. Nah, karena mereka nggak bisa mandiri, fadlan an naf'iha li ghairiha. Tentu saja lebih-lebih mereka pasti tidak bisa memberikan manfaat kepada selainnya. Ya. Demikian juga khawatifillah rahimani wa rahmatullah. Selain kita menghentikan mereka, atas agar menyadari hal ini, yang kedua ditambahkan pula wa yuqimal hujjata. Wa yuqimal hujjatal balighah. Nah ini di yang pertama tadi kita telah menyelesaikan mereka menuju Rabb yang benar, bisa berpaling dari Rabb yang salah. Lalu kita tingkatkan yang kedua, yaitu wa yuqimal hujjatal balighata ala inidamil faidati fiha. Dan kita memberikan hujah-hujah yang balighah, yang dalam, untuk menerangkan tentang tidak bergunanya menyembah mereka. Nah ini kemudian kita arahkan untuk menerangkan tidak bergunanya peribadahan kepada mereka. Hanya akan kita pahamkan nanti begitu. Di pertama terangkan dulu kesadaran bahwasanya Tuhan mereka itu lemah. Yang kedua, kalau lemah maka sadarkan juga, berikan hujah yang balighah bahwa menyembah mereka itu tidak ada manfaatnya. Itu mubadir, itu sia-sia. Maka kita harus menghindari kesia-siaan. Nah itu. Jangan sampai terlambat dan menyesal itu ada di belakang. Kan gitu. Kenapa diterangkan begitu? Kenapa bahwasanya mereka ada faedahnya? Ya, karena mereka sendiri wa annaha ahwaju ma takunu ila rahmatillahi wa fadli. Karena sesungguhnya Tuhan-Tuhan mereka itu sendiri adalah makhluk yang sangat membutuhkan rahmatnya Allah. Mereka sendiri adalah makhluk yang ahwaja matakun, sangat membutuhkan rahmatnya Allah, sangat membutuhkan anugerahnya Allah. Fadlan an ibadatiha wa tawajjuh ilaiha. Maka bagaimana mungkin dibenarkan menyembah mereka dan kita tawajuh mendekatkan diri kepada mereka. Nah itu. Jadi karena mereka sendiri adalah sangat membutuhkan rahmatnya Allah, membutuhkan anugerah Allah, bagaimana kita minta dengan menyembah mereka? Nggak bisa. Bagaimana akan berfaedah kita menyembah mereka? Kita tawajuh kepada mereka, sementara mereka sendiri sangat membutuhkan untuk diri mereka akan rahmatnya Allah dan anugerahnya. Nah, ini yang kedua, nanti bahkan begitu. Diterangkan dulu kebatilan, kesalahan, kerububihan mereka. Kerububihan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Yang kedua terangkan nanti kelirunya peribadan kepada mereka, itu peribadan yang tidak ada faedahnya. Ya. Ikhwati fillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pelajari bukti-bukti atau dasarnya. Dasar ilmu ini,
dasar kita harus menempuh jalan itu. Bahwa jalan yang kita terangkan di atas, jalan yang kita tempuh di atas dengan cara seperti itu adalah jalan yang benar, jalan yang telah mendapatkan sinar. Mendapatkan sinar Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasul-Rasulnya Allah, sehingga terang itu jalan adalah jalan yang lurus, yang menghantarkan kepada tujuan. Ya, akhwati fillah, petunjuknya, cahayanya yang menerangi jalan di atas, kita harus menempuh dua langkah itu, ya, menempuh dua langkah itu, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, yaitu wadhalika kama fa'ala Ibrahimu alaihi salamu wasata qaumih. Yang demikian itu adalah sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam di tengah-tengah kaumnya. Beliau menempuh dakwah, mendakwahi mereka, mengajak kepada kesuksesan dengan dua langkah itu, yaitu faqad auqafahum ala haqiqati ma ya'budun, yakni sungguh-sungguh Nabi Ibrahim menghentikan mereka, membuat mereka sadar dan dibangun kesadaran akan hakikat kelemahan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Nah gitu. Jadi beliau menghentikan mereka dari memuji rububiyah, ketuhanan selain Allah. Tuhan-Tuhan mereka yang sangat banyak dihentikan. Dibawa kesadarannya untuk berhenti di situ. Ketahuilah, sadarilah haqqarah al-alihah. Nah gitu. Beliau auqafahum ala haqiqati ma ya'budun. Nah, ini kita juga berpikir kita harus bisa begitu, ya. Kita harus kembali ke diri kita. Ayo tanya diriku, aku bisa enggak ya nanti demikian? Ayo kita siapkan, ya. Kita siapkan diri kita. Kita akan berjalan di atas yang benar, jalan yang benar dengan mencontoh praktek, mencontoh jalannya Rasulullah, jalan yang dicontohkan oleh Imamul Khunafa, imamnya para nabi, imamnya orang yang lurus, Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Beliau menghentikan kaumnya, auqafahum ala haqiqati ma ya'budun. Buktinya apa? Haitsu, yaitu auqafa qaumahu bi uslubil hujjati wal munadharati ala adami qudrati alihatihim allati ya'budunaha min dunillah. Yaitu beliau alaihissalam menghentikan kaumnya, menyadarkan mereka berhenti pada apa? Pada kenyataan, kesadaran bahwasanya Tuhan-Tuhan mereka adami kudrah, tidak mempunyai kemampuan. Di Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dari selain Allah itu adami kudrah, tidak mempunyai kemampuan. Tidak mempunyai kemampuan mandiri. Tidak mempunyai kemampuan mandiri. Padahal syarat untuk disembah, untuk bisa mengabulkan permohonan pemohonnya, harus punya kemampuan mandiri. Bagaimana dia akan memberikan pengabulan permohonan, mengijabahi para pemohonnya, para penyembahnya, kalau yang disembah itu tidak punya kemampuan. Kan itu. Yang tidak mampu, maka tidak bisa memberi. Yang nggak punya, nggak bisa memberi. Yang nggak punya kemampuan, yang nggak bisa membantu. Walaupun mau menolong, sangat ingin membantu, yang nggak bisa karena apa? Nggak mampu. Nah itu. Nah ini diterangkan, ya, disadarkan. Di beliau Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau menyadarkan kaumnya bahwa al-alihah yang mereka sembah dari selain Allah itu tidak mempunyai kudrah. Adami kudrah, nggak mempunyai kemampuan. Yang mandiri, yang dengannya untuk membantu para penyembahnya. Nah, mereka punya diberi oleh Allah. Nah, nggak boleh begitu. Kalau gitu kita menyembah Allah saja, ya kan? Nyembah Allah saja langsung. Sehingga kita nggak dimurkai oleh Allah. Karena memang Tuhan-Tuhan mereka tidak punya kudrah. Nah, gitu. Nggak punya kudrah yang mandiri. Nah, demikian. Ikhwati fillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Diterangkan itu sebagai Nabi Ibrahim mengajak kaumnya dihentikan berkesadaran
bahwasanya Tuhan mereka nggak punya kudrah. Wa annaha khalqun min khalqillah. Dan bahwasanya Tuhan-Tuhan mereka itu adalah hanya makhluk yang diciptakan oleh Allah. Nah itu. Ini beliau menyadarkan mereka hal ini dengan cara uslubil hujjah wal munadharah. Gunakan cara hujjah wal munadharah. Beliau mendakwainya dengan cara munadharah, dengan cara dialog menyampaikan bukti-bukti hujjahnya. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita coba membaca, mempelajari, mengikuti langkah Nabi Ibrahim. Ya, kita buka. Fama hiya illa kawakibu wa syamsun wa qamar. Beliau terangkan bahwasanya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu adalah tidak lain melainkan adalah bintang-bintang, matahari, bulan. Ya. Memang kalau kita melihat kepada bulan sungguh indah. Bagaimana bulan itu di waktu malam menjadi pemberi cahaya, menyingkap kegelapan malam, menjadikan malam yang indah, jalan kelihatan kemana manusia berjalan. Lebih-lebih matahari yang terbit di siang hari menerangi alam semesta. Gak dipungkiri kehebatannya matahari. Suatu yang sangat menakjubkan. Juga kawakib-kawakib yang lainnya. Namun demikian kita harus menyadari kehebatannya kawakib, kehebatannya as-samsu al-qamar, dia tatlu'u wa ta'fulu. Dia sifatnya terbit dan terbenam. Dia sifatnya terbit dan terbenam. Dia tidaklah bisa mandiri. Dia sifatnya adalah makhluk terbit dan terbenam. Oleh karenanya la tastahiqqu wasfal uluhiyah. Kawakib sama sekomar betapapun hebatnya tidak berhak mendapatkan gelar ketuhanan, gelar mendapatkan peribadahan disembah. Kenapa? Bal hiya bihajatin ila man yusayyiruha. Karena tidak lain karena bintang-bintang, matahari dan bulan itu bihajah, membutuhkan kepada Allah, zat yang maha perkasa, yang yusayyiruha, yang menjalankannya. Membutuhkan Allah yang menjalankan bulan. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tiap malam ada manzilahnya masing-masing. Yang menjalankan matahari. Yang matahari kita ketahui tahun Syamsiyah setahun 365 hari. Yang ini matahari berjalan tiap hari. Terus berganti-ganti jalan sampai kembali ke semula itu selama setahun. 365 hari. Demikian pula bintang-bintang yang lain. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Kita baca ayatnya. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini. Ya, surah Al-An'am. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Al-An'am. Kisah Nabi Ibrahim mengajak umatnya berfikir, memberikan bukti-bukti dengan cara dialog. Firman-Nya Allah, "Falamma janna 'alaihi al-lail, ra'a kaukaba. Qala hadha rabbi, falamma afala, qala la uhibbul afilin. Falamma ra'al qamara bazighan, qala hadha rabbi, falamma afala, qala la illam yahdini rabbi, la akunanna minal qaumid dhalin." Ya, ini ketika telah terjadi malam. Beliau alaihissalam melihat sebuah bintang. Beliau mengajak umatnya dialog, menekankan hujah kepada mereka. Ini bulan bercahaya, menerangi kehidupan, menyingkap kegelapan malam. Ini Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, maka beliau menerangkan, menjelaskan. Nah itu ini beliau hanya menerangkan kepada mereka saja.
Kita tidak suka, saya nggak suka kepada yang tenggelam. Dia nggak bagus ya kan gitu. Aku nggak suka pada yang tenggelam. Nah gitu. Kemudian tatkala melihat bulan itu terbit. Salah ya. Tadi itu kawakib ya, kaukaban ya, bintang ya. Tatkala melihat bintang ya gitu ya. Melihat bintang, dia berkata ini Tuhanku. Nah, bintang ini Masya Allah ya. Nah, bintang itu juga walaupun gak ada bulan di waktu malam, ketika ada bintang pun menerangi daratan. Bintang itu menerangi daratan. Ini sangat nampak sekali bila kita di tengah malam yang gelap. Walaupun kita sebetulnya di kegelapan hutan, kalau kita itu berjalan di kegelapan hutan dan nampak situ nggak ada listrik misalkan, itu kan jelas jalannya nampak oleh bintang-bintang itu. Nah, demikian juga apalagi ada bulan yang lebih terang ke bumi sinar ke cahayanya. Juga tatkala beliau melihat bulan itu terbit, beliau berkata inilah Tuhanku. Tapi ternyata bulan itu pun terbenam. Maka beliau berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Nah, kita harus mantap, khawatirlah dipahamkan ke mereka. Bagaimana kita akan menempuh jalan, akan mengerti langkah yang kita akan tempuh kalau ternyata cahayanya padam. Bayangkan, kita berjalan, jalannya kelihatan, yang punya jalan, yang menyari padam. Lampunya mati. Nah gitu. Ini bulannya terbenam. Bintangnya terbenam. Nah, kita akan kegelapan. Kegelapan akan salah jalan. Seandainya nggak ada petunjuk dari Allah Ta'ala, niscaya manusia ini akan jadi orang yang sesat, salah jalan. Karena cahayanya tenggelam. Ya kan? Karena cahayanya tenggelam. Bagaimana akan berjalan, akan melanjutkan perjalanan kalau cahayanya nggak ada, cahayanya hilang. Bagaimana akan tahu jalan? Nanti akan masuk ke jurang kesesatan, ya kan gitu. Jurang kebinasaan, jurang kecelakaan, nah gitu. Ya, khawatifillah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian falamma ra'asyamsa bazigham. Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Kemudian kalau beliau melihat matahari terbit, beliau berkata, ini Tuhanku, ini sinarnya lebih besar. Maka tatkala matahari itu telah terbenam, beliau berkata, hei kaumku, salah juga bila kita menyembah yang seperti ini. Oleh karenanya sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Ya. Kemudian beliau menyatakan, aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Menciptakan langit yang padanya ada bintang-bintang, bulan dan matahari. Dan yang menciptakan bumi yang semua kita ada di bumi, hidup dari makanan hasil bumi ini. Aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dengan cenderung kepada agama yang benar. Aku bukan termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Ya, khawatifillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu satu bagian. Bagian yang lain juga kaum muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah, beliau mendakwai mereka. Wa huwa alaihi salatu wassalam yuqifu qaumahu ala haqiqati alihatihim bikulli dalailil aqli wal fitrah. Juga beliau Nabi Ibrahim Khalilur Rahman alaihissalam, beliau menyadarkan kaumnya, menghentikan mereka dari laju memuja Tuhan-Tuhan selain Allah, disadarkan akan lemahnya Tuhan mereka. Ketahui hakikatnya Tuhan mereka, bahwa itu adalah Tuhan yang hakirah, yang punya hakar, yang punya kehinaan, kelemahan.
Beliau menghentikan mereka dengan cara dalil-dalil akal, dengan cara dalil-dalil fitrah. Sebagaimana kama hakallahu dzalika anu biqauli, sebagaimana yang Allah hikayatkan dalam firman-Nya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, firman-Nya Allah taala sini kita baca, yaitu idqala li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fanadallu laha aqifin qala hal yasma'unakum ittad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun. Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apakah yang kau sembah? Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Nah, maka beliau mengingatkan mereka, menghentikan laju mereka menyembah Tuhan-Tuhan mereka ini, menerangkan hakikat Tuhan mereka, diterangkannya hal ini kepada mereka dengan dalil akal, dengan dalil fitrah. Dengan dalil akal dan fitrah, yaitu beliau Nabi Ibrahim berkata, apakah berhala-berhala itu mendengar doa? Mendengar doamu sewaktu-waktu kamu berdoa kepadanya. Ini kan secara akal, secara fitrah, ya kan? Kalau itu Tuhan nggak mendengar, bagaimana bisa mengerti, bisa mendengar untuk mengerti hajat kita, mengabulkan apa yang kita mohon? Secara fitrah menolak ini. Secara akal menolak ini. Bagaimana kita akan mendapatkan bantuan dari Dia sementara Tuhan itu enggak mendengar, ya kan? Itu dalil fitrah. Mendengar pun tidak bisa kok disembah. Atau dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat? Ya kan gitu. Enggak bisa karena enggak punya kemampuan. Enggak punya kemampuan. Nah, ini dalil akal fitrah untuk menghentikan mereka. Dengan demikian semoga diterangkan begitu, mereka akan berhenti dari laju menyembah Tuhan-Tuhan mereka, kemudian mengerti, oh lemahnya Tuhan yang disembah. Lalu mereka diajak berpaling, ganti arah, banting setir, menyembah keesaan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Itu langkah yang ketiga nanti di pertemuan yang akan datang, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma iksim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul warisa minna. Waj'al sa'rana 'ala man dolamana wansurna 'ala man adana. Wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akhiri wa akhirul kalami alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.